Nah, jadi ini saya kembangkan ini. Nah, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini kan coding sudah jalan kan ini. Ini sudah jalan kan, tapi di internal ya, di internal. Anggaplah ini jalannya di internalnya perangkat Anda lah, gitu kan. Nah, ini kita kembangkan supaya nilai sensor suhu dan kelembapannya ini bisa dikirim ke jaringan internet. Nah, itu. Nah, jadi kita butuh yang namanya HTTP client. Nah, ini. Nah, karena kan komunikasi antara mikro dengan webnya ini kan melalui protokol HTTP, betul nggak? Ya, Iya. artinya karena komunikasinya ini melalui protokol HTTP, artinya dari sisi klien kita harus mengimplementasi itu yang namanya HTTP client. Nah, supaya apa? Supaya perangkat mikronya ini nanti bisa mengirim data melalui protokol HTTP. Nah, gitu. Nah, jadi artinya sekarang kita butuh library tambahan. Nah, kita butuh library tambahan di situ. Library-nya namanya HTTP client. Nah, ini kita tambah di situ. Maaf Pak, share screen-nya belum Pak. Oh, share screen-nya belum. Ya, belum muncul. Udah muncul sekarang. Udah. Udah. Ah. Jadi yang kita butuhkan sekarang itu HTTP client. Nah, nih. Nah. Jadi kita bisa panggil itu anunya apanya? Kita bisa panggil untuk HTTP client. Nah, jadi cara pemanggilannya seperti ini. Nah, kita cari HTTP client. Nah, ini HTTP client. Kemudian sekarang kita tinggal panggil. HTTP client-nya ini ke dalam window-nya ya, ke dalam window-nya ini. Nah, nih. Jadi begini cara pemanggilannya. Ini kan sudah kan tadi library kan ini. Ini HTTP client. Ini kita tinggal panggil di sini. Berarti kita include HTTP client.h ini. Nah, gini dia. Jadi kita panggil dulu library-nya ini. Kemudian selanjutnya kita definisikan dia pengen terhubung kemana nih. Jadi kita definisikan SSID-nya ini. Kita definisikan SSID, kita definisikan passwordnya. Sama kita definisikan hostnya. Dia ngirim data kemana nanti nih? Kita definisikan URL-nya, servernya, hostnya di sini. Ini tadi, ini kan absensi. Halo. Oke, bisa didengar ya? Ini URL-nya. Ya, Pak. Ini. Jadi kita nanti nembak datanya ke sini. Bisa dilihat ya? Screen-nya mati, Pak. Bapak, share screen-nya. Oh, share screen-nya mati. Ya. Ini. Bisa dilihat ini sekarang? Bisa, Pak, bisa. Nih. Perhatikan sini. Jadi kita definisikan SSID-nya. ESP32 ini dia harus jadi ESP32 ya. Jadi ESP32 ini kan ada modul Wi-Fi-nya kan?
Artinya dia harus connect ke jaringan WiFi yang ada di situ, di tempat Anda. Nah, makanya di dalam ESP32 ini kita harus definisikan SSID. SSID itu nama hotspot, nama access point di mana ESP32 ini terhubung. Jadi kalau kita definisikan SSID-nya, berarti kita definisikan passwordnya. Apa password WiFi yang ada di tempatnya kita? Apa nama WiFi-nya? Apa nama passwordnya? Nah, kalau WiFi yang disediakan di Walkway itu nama WiFi-nya namanya Walkway Guest. Nah, jadi di sini saya tulis. Nah, sini. Jadi WiFi ini nanti akan connect ke dalam Walkway Guest. Nah, gini. Nah, passwordnya kosong. Nah, jadi nanti ketika on, si mikro ini nanti dia akan mencari access point yang namanya Walkway. Dan dia nanti akan terhubung ke sana. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Passwordnya kosong. Jadi nanti sesuaikan. Misalkan kalau di tempatnya Anda itu apa, nama WiFi-nya, terus kemudian passwordnya apa. Gitu. Terus yang berikutnya kita definisikan. Halo? Halo? Halo, ya Pak. Ya, bisa didengar ya? Nah, sekarang kita Oh definisi iya Pak. Sambung. WiFi begin. SSID, terus passwordnya apa? Nah, ini. Jadi kalau ini artinya kita mereferensi. Kita mereferensi kemana? Ke SSID dan password yang sudah kita definisikan sebelumnya. Terus setelah itu baru kita lakukan connecting. Serial print line. Nah, kita lakukan connecting. Ini pesan yang ditampilkan. Oh, sedang melakukan proses koneksi. Terus kita looping. While WiFi status itu tidak sama dengan 0, tidak connected, well connected, selama dia masih gagal terhubung, kita tampilkan seperti ini. Jadi dia lakukan connecting ini. Halo? Iya, halo Pak. Ya. Ini kan? Pak yang Sampai di sini kan tadi? Halo? Ya Pak. Pak yang SSID itu dari mana Pak? SSID itu dari sini Pak. Jadi di Walkway ini disediakan WiFi. Dari Ya. mana? Jadi ada WiFi yang disediakan di Iya. Walkway ini. Ada WiFi yang disediakan di Walkway ini, kita bisa terhubung. Jadi WiFi virtual ini WiFi virtual yang disediakan Walkway ini. Oh, namanya itu ya? Ya, namanya Walkway Guest. Jadi kalau Anda pakai Walkway, nanti terhubungnya ke sini. Tapi kalau Anda pakai real board-nya, Anda hubungkan ke SSID-nya Anda di situ, ke AP-nya, Anda di situ, apa namanya kan? Oh, iya ya, nama WiFi-nya ya? Ya, nama WiFi-nya. Terus passwordnya apa gitu. Kalau misalkan ada passwordnya ya diisi di situ. Apa passwordnya? Oh iya ya Pak. Jadi, nah ini fungsi koneksi nih. Ini fungsi melakukan jadi dia lakukan connecting ini. Ini artinya dia melakukan percobaan koneksi secara berulang-ulang. Sampai apa? Sampai connect. Ya, jadi ketika dia tidak connect, maka yang ditampilkan itu tanda titik-titik itu. Makanya di sini saya tulis titik ini. Jadi ditulis titik-titik. Ya, ini titik-titik ini menandakan dia sedang percobaan koneksi. Ini kan masih dalam fungsi while kan. Jadi kalau while itu looping forever. Selama kondisinya masih bernilai false, dia looping terus. Kondisi berhentinya kapan? Kondisi berhentinya ketika dia ini bernilai true.
Makanya di sini pakai tanda seru. Satu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, bisa. Ini kan tanda seru kan, tanda seru sama dengan itu kan while not connected, artinya selama dia bernilai false, lakukan proses connecting secara berulang-ulang. Ketika dia bernilai true, maka nanti dia akan keluar. Nah, nanti dia keluar ini dari fungsi while ini. Oh, Dari connecting berarti. Keluar dari Oh, fungsi, iya. baru di sini kita tulis serial print line connected. Ini berhasil connect. Ini. Kalau dia sudah keluar dari sini, kemudian dia terhubung, kita tampilkan ini connecting. Jadi nanti kalau outputnya itu titik-titik terus, titik. Ini artinya dia dalam percobaan melakukan koneksi. Ketika berhasil keluar dari fungsi while, terus nanti akan ditampilkan connected, artinya berhasil koneksi. Baru di sini kita bikin di sini, baru di sini kita bikin fungsi untuk pengiriman datanya. Di sini. Ini yang saya hapus tadi nih. Saya hapus. Ini saya atau saya modifikasi nih. Ini saya modifikasi saja. Kita bikin fungsi. Kita bikin fungsi untuk terhubung ke dalam suatu server ya, ke suatu server ya betul. Jadi kita definisikan WiFi client. Ini WiFi client ini. Terus kita bikin portnya integer HTTP port. Dia terhubung ke port berapa? Port 80. Kalau protokol HTTP kan dia ya tidak sama dengan, ya tidak sama artinya itu. Betul. Ini jadi kita koneksinya, jadi ada stepnya ya. Jadi pertama terhubung dulu ke jaringan WiFi. Setelah berhasil koneksi ke WiFi, artinya kan nanti perangkat kita punya koneksi untuk terhubung ke jaringan internet. Nah, setelah terhubung ke jaringan internet, langkah selanjutnya kita berusaha untuk terhubung ke servernya kita. Ke server hostingnya kita nanti. Terhubung ke server hostingnya kita di mana? Di port 80. Kalau web server kan, kalau dia menjalankan protokol HTTP kan di port 80 kan? Betul enggak? Ya. Entah itu dia pakai port 80 atau pakai port 443. Itu kalau HTTP pakai port 80. Kalau HTTPS itu pakai port 443. Jadi disesuaikan saja. Nah, misalkan kalau webnya kita pakai port 80 ya, kita terhubungnya ke sana. Jadi tulis. Yang di setting yang mananya, Pak? Ya, halo. Ya gimana, Pak? Yang di setting portnya di mana? Di program atau di program di Arduino atau di ESP-nya? Oh ya. 80 gitu ya kalau ya 80 HTTP. Ya. Kita ngirim datanya lewat port 80. Jadi Anda pastikan hostingnya sudah jalan. Kalau hostingnya sudah jalan, pasti kalau servis HTTP-nya jalan, pasti bisa diakses lewat port 80. Nah, itu jalurnya kita untuk ngirim data di port 80 itu. Iya, siap-siap. Jadi kita ngirimnya itu di port 80 untuk HTTP atau di 443 untuk HTTPS. Jadi hanya ada dua opsinya itu, pakai 80 atau 443. Kalau secara defaultnya seperti itu. Nah, ya. Tapi kalau di servernya itu berubah konfigurasinya ya, kita harus menyesuaikan settingan yang ada di server. Nah, misalkan dia pakai port 8080 ya, pakai 8080 juga kita di perangkat IoT-nya itu. Bisa dipahami ya? Harus sinkron ya.
Ya, harus sinkron Bisa. ya. Harus satu jalur itu. Takutnya nanti perangkat IoT ngirim di mana, perangkat servernya nerima di mana kan gitu. Artinya harus sesuai dia. Nah, baru kita bikin fungsi di sini. If client.connect, artinya klien ketika klien gagal, ini kalau ada tanda serunya seperti ini itu not true. Berarti false kan? Selama ini bernilai false, artinya dia gagal connect ke host, terus ke HTTP portnya. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Kita tampilkan perintah untuk gagal terhubung ke host. Nah, terus kita return biar dia looping. Jadi dia looping ini. Nah, sama di sini. Kalau di sini proses koneksi ke WiFi. Kalau gagal dia connecting terus ya. Nah, kalau di sini itu proses percobaan untuk connect ke servernya kita. Kalau gagal, maka dia akan melakukan looping secara terus-menerus. Sampai kapan? Sampai connect. Gitu. Nah, kalau pernah belajar tentang dasar-dasar programming ya, kan ada fungsi while, fungsi return. Nah, ini dia melakukan return ini secara terus-menerus sampai apa? Sampai connect. Nah, ketika dia sudah berhasil connect, maka langkah selanjutnya yang mau kita lakukan adalah kita kirim datanya. Kirim datanya berarti kita definisikan suatu variabel. Di sini namanya string kirim. String kirim. Kirim kemana? Kirim ke protokol HTTP. HTTP client itu di protokol HTTP. Nah, baru kita definisikan URL-nya gitu. Baru kita definisikan URL-nya. URL-nya apa? URL-nya kirim sama dengan HTTP. Ini HTTP. Terus host-nya. String host. Ini artinya ini host. Ini artinya begini. Ini artinya concat. Ini artinya di concat. Ini artinya digabung. Jadi kalau saya definisikan seperti ini HTTP atau HTTP seperti ini, stringnya kemana? Stringnya mengacu ke sini. Ini. Ini. Jadi digabung dia. Di sini. Manggil fungsi. Ya. Panggil fungsi, panggil variabel host tadi di atas. Toh? Kita sudah definisikan. Nah, kalau kita sudah definisi variabel, maka langkah selanjutnya yang mau kita lakukan itu kita lakukan fungsi apa? Nanti kita bikin fungsi nih. Nanti kita bikin fungsi di server. Ada fungsi PHP kita bikin untuk melakukan insert data. Insert data ke dalam suatu database. Jadi anggaplah fungsinya itu kita bikin fungsi namanya fungsi insert data.php gitu kan. Jadi saya bikin dulu ini. Saya lanjutkan dulu. Ini. Jadi begini. Di sini kita bisa lewatkan suatu fungsi. Insert data suhu misalkan ya. Ini file PHP nih. Jadi nanti dia memanggil file PHP yang ada di hosting. Terus saya pengen lewatkan apa? Saya pengen lewatkan parameter suhu. Parameter suhu ini itu dari mana? Dari string humidity. Betul enggak? Ini kan? Oh iya, Pak. Iya. Ini kan dari ini biar enak ini saya pindahkan ke atas lah ini biar enak toh. Ini. Ini toh. Jadi ada fungsi PHP di mana fungsinya itu kita bisa parsing, kita bisa lewatkan suatu nilai ke dalam variabelnya itu, ke dalam fungsinya itu. Ini terus apalagi? Dan kelembapan. Itu suhunya tempat. Oh, iya, tem. Ini tem. Temce kalau tidak salah ini temce ya.
Term C dan kelembaban sama dengan kelembapan sama dengan terus kita lewatkan lagi untuk apa? Untuk parameter string humidity. Gini. Sudah gini saja codingnya. Ini. Kenapa kalau pakai string, Pak ya? Iya harus string, Pak. Dia enggak kenapa harus string? Karena di mikro itu dia enggak bisa ngirim nilai integer, Pak. Oh gitu. Iya, makanya harus diparsing ke dalam string. Karena kan mau dilewatkan di parameter kan. Nanti saya tunjukkan sebentar kenapa harus string. Oh iya. Karena mau dilewatkan ke parameter. Nah, nanti dari fungsi PHP-nya baru diinsert ke dalam tipe data integer. Oh, iya. Dikonversi Jadi berarti. tidak bisa pakai mau pakai Arduino ESP32 node MC itu setahu saya tidak ada yang bisa ngirim data berupa integer, Pak. Berupa string semua. Oh, gitu, ya. Iya, berupa string. Nanti nilai string itu yang dimanipulasi dari sisi fungsi PHP-nya. Oh, Makanya ada proses string parsing. to integer. Bisa dipahami ya? Iya, float juga nggak bisa ya? Float nggak bisa. Harus string ya? Harus dirubah string. Itu kan fungsi insert data suhu kan belum kita bikin kan? Artinya kita bikin dulu, enggak apa-apa. Kita bikin dulu, nanti di fungsi PHP-nya kita bikin itu insert data suhu itu. Jadi filenya itu harus ada itu. Ya. Filenya harus ada, ya, karena itu fungsi yang digunakan untuk insert data. Oh iya, siap. Siap ya? Oke. Ini saya lanjutkan dulu. Ya, kalau sudah sampai di sini gimana? Sampai di sini kita tinggal kirim HTTP begin client client yang ini terus kita lewatkan apa? Variabel kirim. Baru kita get. Ini get. Ini kan kita ngirimnya pakai metode get ya. http.get. Ini. Kalau sudah seperti itu, HTTP begin. Kalau sudah seperti itu, kita apa? Kita mau ambil responnya. Kalau sudah ngirim kan, langkah berikutnya kita mau tahu itu datanya berhasil masuk tidak ke dalam database-nya kita, ke web itu berhasil enggak. Cara taunya gimana? Kita ambil responnya. Kalau yang tadi kan ngirim kan, cuman kan kalau ngirim saja kan kita enggak tahu ini data kita diterima apa enggak ini. Kita ambil responnya. Ada fungsi namanya HTTP get response. Di sini tinggal bikin string responnya. Responnya apa? Responnya itu ngambil dari HTTP get string. Gini. Baru kita print. Apa? Responnya. Baru kita end. Sudah. Udah begitu saja. Jadi end itu berhenti ya? End itu selesaikan. Harus di close, Pak. Kalau sudah buka sesi harus ditutup sesinya. Jadi pelajari saja konsepnya, konsep pengiriman datanya. Jadi apapun itu sensornya, cara pengiriman datanya seperti itu. Entah itu Anda mau pakai sensor suhu dan kelembapan, pakai sensor ultrasonik, pakai potensio, pakai sensor PIR, apapun nilainya, cara pengirimannya tetap seperti begitu. Kita definisikan dulu HTTP client, terus kita buat variabel kirim, kita definisikan fungsinya, kita lewatkan parameter yang mau kita kirim. Gitu. Jadi seperti itu. Ini sudah selesai kan? Ini sudah selesai. Ini dari sisi kliennya, ini dari sisi IoT device-nya. Berarti sekarang dari sisi server kita tinggal bikin fungsinya ini. Ini kan kita belum bikin kan? Betul enggak? Halo? Ya, Pak.
Kita baru definisikan, tapi kan tadi filenya kita sudah hapus semua kan. Artinya kita bikin dari nol ini. Insert data suhunya. Jadi seperti apa fungsinya? Seperti apa fungsi insert data suhu itu? Kita masuk ke sini. Kita masuk ke cPanel ini di webnya kita kan. Di webnya kita bikin file dulu. Bikin file namanya koneksi. Namanya koneksi. Koneksi.php. Create. Jadi isinya koneksi itu merupakan suatu fungsi. Suatu fungsi untuk melakukan koneksi ke suatu database. Nah ini kita codingnya di production ini Pak. Kita codingnya di production ini, bukan di localhost ini. Ini langsung di server ini kita coding. Ini. Jadi ini bukan lokal ini internet ini ya. Karena kita codingnya langsung ke hosting ini. Kita publik berarti. Publik ini. Ada server, langsung di servernya. Kita coding di sini. Sebentar. Jaringan lambat ini. Koneksi. Edit ini. Jadi ini langsung di production ini, bukan di development ini kita bikin. Tapi jaringan ini agak berat ya, sebentar. Oke, orang banyak. Oh iya, soalnya ini shared hosting ya. Iya, shared hosting ini. Lama. Jadi kita bisa begini. Nggak apa-apa, kita dari sini saja. Kita langsung kita bikin dari Notepad, nanti tinggal kita upload saja. Ini kelihatan ya Notepad-nya? Ya, kelihatan Pak. Kita bikin, masih ingat codingnya PHP ya? Ini. Kita bikin variabel connect ya. Kita bikin variabel connect. MySQL connect. Jadi kita bikin fungsi untuk connect ke database. Jadi Anda harus tahu apa nama database-nya. Jadi ada 4 parameter di situ. Ada 4 parameter yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan apa? Localhost. Terus dia butuh yang namanya nama database-nya apa tadi? Nama database-nya tadi itu adalah ini sudah terbuka ya, sudah di sini saja. Ini saya pindahkan ini. Nama database-nya tadi apa? Nama database-nya itu tadi ABS ini ya. ABSZ ABSZ 338. Halo? Ya, Pak. Yang ini ya. Ini harus kita tahu dulu usernya siapa. Jadi cara ceknya di sini. Di sini. Di MySQL database. Biar kita tahu user dari database-nya kita. Ini. Usernya itu ini. ABSZ user ini. ABCZ 3338 user. Terus passwordnya, kalau di sini saya setting passwordnya itu belajar IoT 2023. Terus nama database-nya ini sama dengan ini, tapi dia pakai IoT di belakangnya. Jadi begini. Kita bisa bikin fungsi. Kita bisa bikin fungsi untuk ngecek sudah benar enggak ini pengaturan database-nya.
nama database-nya. Connect, if connect, maka kita echo berhasil koneksi ke database. Jika gagal, else, echo, gagal koneksi ke database. Ini. Begini. Kita save dulu ini. Kita save. Kita coba tes ini file koneksi.php yang kita bikin. Ini. Kita coba tes. Cara tesnya gimana? Kita tulis saja di sini. Absensi online koneksi.php. Berhasil. Tapi jika penulisan kita salah, misalkan saya salah tulis di sini, lupa R-nya. Lupa R. Kalau saya refresh di sini, gagal. Kenapa? Karena kita salah dalam menuliskan usernya. Jadi ini harus benar, ini tidak boleh salah ini. Nama servernya di localhost, kemudian ini localhost server ya, bukan localhost komputernya kita nih. Localhost server, kemudian ini nama usernya, ini passwordnya, ini database-nya, ini. Ini kalau sudah oke, ini sembunyi, ini hapus saja karena sudah benar ya. Karena sudah benar codingan kita ini. Kalau sudah, kita bikin dulu database-nya. Ini di sini. Yang kita mau kirim apa? Nilai suhu dan kelembapan. Artinya kita butuh minimal 3 tabel. Jadi ada nomor, ada nilai suhu, ada nilai kelembapan. Saya bikin TB suhu. Saya bikin saja nih TB DHT. Ini tabel DHT. Ada 3 di situ. Ada ID. Ini auto increment, ini integer. Terus dia tipe datanya apa? Dia tipe datanya itu auto increment primary key. Ini. Terus di sini kita tinggal tulis suhu. Di sini var, di sini kelembapan. Misalkan di sini saya mau kasih apa? Tipe datanya. Misalkan saya mau kasih varchar ya, bisa varchar atau mau pakai. Ini saya kasih misalkan panjangnya nggak usah banyak-banyak lah 10. Length value-nya, length value 2 saja karena kan hanya ada tidak ada itu nilai suhu sampai ratusan tidak ada. Dua digit saja. Kemudian kita insert save. TB DHT. Ya, jadi kita sudah punya tabel suhu TB DHT. Jadi nanti nilai sensor DHT nanti kita simpan ke dalam tabel DHT ini, TB DHT. Sekarang kita tinggal bikin fungsi. Kita tinggal bikin fungsi untuk insert data ke dalam tabel ini. Nah, ini fungsinya. Tadi usahakan sama namanya dengan nama di Wokwi. Namanya apa? Insert data suhu. Ini. Ini kita copy saja nih. Parameter yang dilewatkan apa? Suhu dan kelembapan. Berarti kita bikin di sini new file. Insert data suhu ya, insert data suhu.php ini. Di dalam insert data suhu kita bikin edit. Kita bikin fungsi lagi di sini. Kita bikin fungsi lagi namanya PHP, kan? Require once. Require once artinya kita panggil fungsi koneksi yang kita sudah bikin tadi. Ini. Jadi koneksi PHP ini, file ini. Kita panggil dia ke dalam sini. Kenapa? Karena kita butuh koneksinya ke database. Terus yang mau kita ambil nilai apa? Nilai suhu.
suhu sama dengan get parameter get. Nah, jadi kita ambil dari URL itu namanya variabel suhu. Terus kita ambil lagi untuk nilai kelembapan. Get kelembaban. Ah, baru kita cek. Kita cek dulu if. Nah, kita bikin fungsi pengecekan. Else. Ah, kita cek dulu nilainya. Jika nilai suhu, jika nilai variabel suhu itu sama dengan 0 dan nilai kelembapan itu sama dengan 0, artinya tidak ada nilai, kita die saja programnya. Kita die saja programnya, baru di sini. Kalau ada nilainya tidak sama dengan 0, artinya ada nilai. Kita lakukan query insert. MySQL query. Ini kemana? Ini kemana? Ini ngambil variabel connect. Ini ngambil variabel connect. Terus tinggal kita definisikan fungsi insertnya. Kalau masih ingat MySQL insert into. Ini fungsi untuk insert data ke dalam MySQL. TBDHT. Yang mau kita insert itu apa? Nilai suhu dan nilai kelembapan. Nah, kalau ID tidak perlu. ID ini auto increment. Artinya setiap ada data masuk, nanti dia bertambah sendiri. ID tidak perlu. Karena dia di sini AI, auto increment dia. Jadi yang perlu kita insert itu hanya ada dua saja, nilai suhu dan nilai kelembapan. Artinya di sini kita tinggal tulis insert into DHT, tabel DHT nilainya apa? Nilainya suhu dan nilai kelembapan. Dari mana? Dari mana nilainya? Nilainya dari variabel suhu. Nilainya dari variabel suhu dan variabel kelembapan. Nah ini, kalau ini variabel suhu ini mengacu ke sini. Bikin lagi kelembapan. Kelembapan ini mengacu ke sini. Terus kita tutup tanda. Ini buka, ini buka tanda kutip 2. Di sini kita tutup juga nih tanda kutip 2. Seperti ini. Ya. Kita save change. Nah, jadi kita tes dulu. Kita sudah bikin fungsi insert data suhu kan? Kita sudah bikin fungsinya. Sekarang kita tes dulu itu fungsi insert data suhu yang kita sudah buat, ya. Jadi cara tesnya ya tinggal kita buka file PHP ini. Jadi di sini. Ini kan dia memanggil variabel koneksi kan? Jadi kita bisa pakai di sini tes ya, insert data suhu. Nilai suhunya berapa? Suhu misalkan ini begini formatnya. Ini file PHP-nya. Terus ini parameternya. Jadi kalau diikuti tanda tanya kemudian suhu, ini parameternya ini. Ini. Parameternya apa? Ini. Misalkan kita mau masukkan di situ 20 dan kelembapan sama dengan 15. Gini. Gini caranya. Gini cara pemanggilan fungsinya ini. Ini tak? Jadi kita insert nanti ditangkap sama variabel get, disimpan ke dalam variabel suhu. Begitupun kelembapan ditangkap sama metode get, disimpan ke dalam variabel kelembapan. Tuh. Gitu. Jadi gitu sistem kerjanya. Ketika saya enter, ini tidak ada respon. Tidak ada respon. Tapi kalau kita cek ke database, saya refresh di sini. Kita lihat di tabel DHT, ada nilai masuk. 20 dan 15.
Nah, misalkan kalau saya insert lagi di situ, misalkan di sini saya insert berapa? 17, kelembapan 10. Saya insert, saya enter. Ah, nih. Kalau saya refresh lagi di sini, ada lagi data masuk, 17 dan 10. Nah, itu. Kalau saya insert data 0 gimana? Nggak bisa, karena di dalam fungsi kita cek ini. Ini. Kalau nilainya 0, kalau nilai suhu 0, kelembapan 0, maka yang terjadi kita die program. Nah, ini. Kalau saya kasih 0 di sini saya kasih 0. Apa yang terjadi? Masuk datanya. Tidak masuk. Kan die di sini kan? Ini di die, tidak masuk. Kalau saya refresh, nah, tidak ada data masuk karena sebelum di-insert di die dulu, di die duluan programnya kan gitu. Berhenti. Nah, parameter ini yang kita pakai. Nah, ini yang kita pakai. Ini kan sesuai dengan ini, betul enggak? Ini. Nah, ini kan sesuai dengan ini, betul enggak? Nah, ini. Parameter ini yang kita pakai, tapi kita rubah nilainya berdasarkan variabel yang ada di dalam nilai sensor suhu dan kelembapan. Betul tidak? Betul. Ini. Ini. Jadi kita pakai ini variabel ini kita pakai. Ini. Ini. Ini kita pakai. Ini. Jadi sudah jadi fungsinya. Sekarang di sini. Kalau ini seharusnya sudah bekerja nih. Sudah bisa ini seharusnya nih. Karena kita pakai fungsinya ini, kita pakai fungsi insert data yang ada di web, kita implementasikan ke dalam halaman di dalam codingan kita gini. Jadi nanti nilainya ini berubah-berubah. Tapi patternnya, tapi polanya tetap. Tapi yang berubah hanya nilai suhu dan kelembapan. Nah, gitu. Ini kan sama aja dengan ini tadi. Nah, ini. Kan sama aja dia ini. Nih. HTTP ini hostnya, fungsi insert data suhu, stringnya. Ini kalau kita cek ke dalam bentuk web, nanti bentuknya seperti ini. Ini. Sekarang yang pengen kita lakukan apa? Kita coba running. Ini. Misalkan kalau saya kasih salah. Kalau saya kasih salah ini pasti gagal ini. Kenapa? Karena dia tidak menemukan file dengan nama insert data suh. Error ini. Makanya di dalam penulisannya itu Anda harus pastikan bahwa penulisan fungsinya, penulisan nama filenya itu sesuai. Ini lagi proses compile ini. Itu error kan? Error kenapa? Dia tidak menemukan datanya ini. Sementara data yang betulnya itu adalah insert data suhu di sini kan. Kalau saya running lagi, Sensitif. sebentar kita tes. Tambah depannya belum ada itu, Pak. Ya. Itu setelah host itu harus ada Oh iya betul di sini. Hubungnya itu. Concat-nya. Ya. Kita tunggu dulu. Masih proses compile. Oke, proses connecting dulu. Ini dia connecting. Nah, connected. Nah, ini. Dia ngirim nih sekarang ini. Dia ngirim. Kita lihat data terakhir 66,50 sama 20. Coba kita cek ke database. Di sini kalau saya refresh, seharusnya masuk nilainya itu. Saya refresh. Masuk kan nilainya. Cuman dibulatkan. Dibulatkan kan? Ini. Karena tipe datanya tadi. Ini. Dibulatkan dia tuh.
Nah, ini masuk terus sekarang datanya nih. Suhu 20, kelembapan 60. Nah, ini. Kalau saya refresh lagi nih bertambah terus dia sekarang ini. Nah, ini. Sudah ada 7 data. Nah, misalkan kalau saya rubah nilainya. Nah, misalkan saya rubah nilainya. Ah, jadi nilai yang dikirim sekarang humidity 91, temperatur 63. Nah, kalau kita refresh di sini, kita refresh di halaman ini. Ah, ini masuk dia. Suhu 63, kelembapan 91. Suhu 63, kelembapan 85. Jadi karena kita sudah mainkan tadi datanya. Jadi real time dia sekarang. Setiap ada perubahan nilai suhu, langsung tercapture juga dia di dalam database. Permisi Pak. Ya. Coba saya ingin lihat ini di database structure-nya Pak. Oh, database structure-nya. Oke. Nah, ini. Nah, ini ini hilang dia karena kita kasih 2 ini digit. Pak. Ya. Kayaknya varchar 2 itu yang buat komanya enggak ikut itu. Hilang. Makanya kita rubah. Jadi 4 lah. 4 digit kan? Ya. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Kecuali dia bilangan bulat ya. Nah, kecuali dia bilangan bulat. Nah, ini. Coba kita tes. Kita refresh dulu. Kita lakukan perubahan dulu di sini coba. Kita coba ini masuk dia. Komanya ada sekarang. Siap. 4 itu termasuk titik berarti. Iya. Digitnya, berapa jumlah digitnya itu? Variable iya. Sekarang pertanyaannya, wah itu kan di database Pak. Kan orang nggak mungkin buka database kan. Kan orang maunya langsung dari halaman webnya kan. Betul nggak? Iya. Jadi maunya kan real time gitu. Jadi kalau database kan agak, jadi database itu fungsinya hanya menampung data. Kita pengen tahu apa sih data aktualnya, kita bisa ambil itu. Jadi kita bisa lakukan query untuk melakukan pengambilan data terbaru. Jadi untuk ditampilkan ke dalam suatu halaman web ya. Sekarang kita bikin lagi. Tapi sebelumnya sampai sini ada pertanyaan sebentar. Halo, silakan bertanya dulu sebelum kita lanjut. Enggak, Pak. Pak, mungkin saya tanya, Pak. Ya, silakan ya. Berarti kalau misalkan kita ada 2 fungsi di PHP-nya, akan saja 1 fungsinya lagi ya di bawah ya? Ya. Oh, Jadi kan apa kan suhu dan kelembaban jadi 1 ya. Misalkan kita masing-masing pas suhu dan kelembaban. Oh bisa, dipisah. Filenya dipisah, Pak. Bikin file terpisah gitu. Misalkan insert data suhu sendiri, insert data kelembapan sendiri gitu bisa. Bisa. Oke, siap Bapak. Jadi bukan dalam satu file tapi beda file, beda fungsi bisa. Biar lebih mudahnya gitu. Dalam satu file bisa banyak fungsi bisa, cuman pengelolaannya nanti ini rumit. Kalau saya mending dipisah. Biar jelas kan. Oh, file ini yang manggil fungsi ini, file ini manggil fungsi ini gitu. Oke, ada pertanyaan lagi silakan sebelum kita lanjut. Nah, ini kita sudah berhasil kan. Tadi kita sudah konfigurasi sensor suhu, kita sudah berhasil ngirim melalui protokol HTTP, terus kita bisa bikin fungsi untuk melakukan insert data ke database. Berarti step yang berikutnya, bagaimana kita menampilkan data itu ke dalam suatu interface halaman web. Nah, jadi kita bisa bikin fungsi lagi. Kita bisa bikin fungsi lagi untuk menampilkan data terbaru. Misalkan saya pengen tampilkan data terbaru, atau mungkin saya pengen tampilkan data rata-rata, atau mungkin saya pengen tampilkan apa. Itu bisa dilakukan query. Query bikin fungsi file PHP sendiri untuk melakukan query tertentu yang selanjutnya nanti ditampilkan ke dalam suatu halaman web. Gitu ya.
Siap, ya Pak, lanjut. Oke, lanjut. Oke. Jadi di sini, ini saya close dulu ini. Karena sudah kan. Di sini saya bikin lagi. Saya bikin lagi file itu namanya cek suhu. Ya, misalkan cek suhu atau cek kelembapan. Saya pisahkan saja, enggak apa-apa. Mau dipisahkan, mau digabung boleh. Tapi saya lebih senang dipisah saja. Cek suhu kan. Cek suhu PHP. Isinya fungsi cek suhu itu apa? Fungsinya ya dia fungsi untuk melakukan query data. Jadi sama seperti tadi kita require. Kita require dulu fungsi koneksi. Kita require fungsi koneksi. Terus kemudian kita apa? Kita lakukan query. MySQL query. Query-nya apa di situ? Query untuk melakukan pengambilan data. Kita lakukan query connect. Connect. Maaf, salah. Di sini. Connect. Harus tanda kutip di sini. Karena query kan string. Select bintang from tbdht. Apa yang mau kita ambil? Kita lakukan order. Order by ID. Jadi kita lakukan order. Jadi kita lakukan pengurutan berdasarkan ID. Nah ini. Ini kan ada ID-nya kan? ID 1, 2, 3, 4. Ini kan ID-nya. Kita urutkan berdasarkan ID. Kemudian kita lakukan yang namanya ascending. Ascending. Ada ascending, ada descending. Maaf, descending. Ini. Kita ambil dari data yang paling terakhir. Ini. Ambil ID, ambil nilai berdasarkan ID terakhir. Ini itu artinya descending. Kemudian kita fetch. Kita lakukan fetch. Kita lakukan fetch terhadap query variabel MySQL tadi. MySQL fetch query. Fetch array lah. Bisa kita fetch sebagai array. Kemudian kita panggil SQL query-nya. Kita set apa nilainya? Suhu sama dengan data. Recordnya yang mana? Recordnya yaitu nilai suhu kan. Ini. Kolomnya yang mana? Kolom suhu. Ini. Kita cek. Jika nilainya kosong, ini seperti ini dulu lah. Sebentar kita bikin fungsi pengecekan. Seperti ini sudah cukup. Kita echo, tinggal kita tampilkan nilai variabel suhu. Jadi di sini tinggal kita panggil absensi online PTKMG-XYZ, cek suhu. Ini nilai terakhir 51,9. Jadi misalkan kalau ini saya kasih jalan lagi. Ini saya kasih jalan lagi. Ini 81 kan? Temperatur 51, oke. Temperatur 51. Misalkan nilai temperaturnya saya rubah. 11. Kalau di sini saya refresh. Minus 6. Ada ambil tadi yang minus 6. Kalau saya refresh lagi ini seharusnya 11. Sebentar. Oh 11. Ini baru. Baru 11 ini. 11. Soalnya dia delay ya. Ini 11. Ini saya refresh. 11. Itu bisa ditambahi tulisan suhu gitu bisa Pak di depannya sama berapa derajat Celcius. Ya bisa. Ya bisa. Nanti kita custom itu. Yang penting kita sudah keluarkan nilainya, nanti kita tinggal custom.
Kan kita tinggal tambahkan saja variabel nilai suhu. Nah, nilai suhu sama dengan itu panggil tadi variabel itu. Ini tuh nanti kita custom dari halaman webnya. Yes. Saya mau bikin yang cantik. Saya mau bikin yang tampilannya yang ciamik lah. Ada sama dia real time, nggak perlu di refresh. Pakai JavaScript, Pak, pakai jQuery. Jadi dia real time dia karena ada fungsi JavaScript yang melakukan query secara otomatis setiap interval waktu. Ya, jadi kita tidak perlu refresh, kita cukup buka browser. Nanti si JavaScript itu yang bertugas untuk melakukan asynchronous communication namanya. Dia lakukan asinkronus, ini pengambilan data secara asinkronus. Di refresh terus sama dia. Ada data terbaru, refresh lagi, ada terbaru. Refresh. Itu dia. Iya, Pak. Nah. Oke, lanjut ya. Ya. Artinya apa? Artinya sekarang kita tinggal bikin file index. Nah, kita tinggal bikin file index yang mana di dalam file index itu nanti berisi suatu interface. Nah, berisi suatu tampilan HTML, CSS, PHP dan lain sebagainya yang menampilkan suatu tampilan visual daripada setiap data yang masuk ke dalam database-nya itu. Saya bisa bikin itu. Di sini. Jadi di sini sudah ada ya cek suhu. Kita tinggal bikin satu file lagi. Namanya index.php. Jadi kalau index PHP ketika kita buka halaman web, maka browser akan mencari file yang namanya index.php ini. Jadi ini file yang pertama kali dipanggil ketika kita buka browser. File index ini. File indeksnya bagaimana? Kita bisa ambil dari Bootstrap biar cepat. Biar cepat. Iya. Biar tampilannya kita panggil dari Bootstrap saja. Pakai framework-nya. Framework. Ini framework HTML, Pak. Framework tampilan ini. Ini. Cari yang starter template ya. Ini di example lah ini. Cari example. Ini kita tulis saja starter template Bootstrap. Ini. Kalau tampilan bisa ambil dari Bootstrap lah. Yang penting kita tahu HTML, CSS karena saya sendiri itu lemah sebenarnya dari sisi desain saya lemah. Makanya saya butuh bantuan seperti Bootstrap ini. Kalau saya disuruh bikin ngoding tampilan, wah, nggak bisa saya. Soalnya background saya bukan dari front end. Jadi cukup begini saja. Back end. Saya back end ya, betul, Yep. back end. Oke. Jadi memang kalau desain itu memang harus jiwa seninya tinggi kalau menurut saya. Ini coba kita buka. Kalau kita buka absensi, enter. Jadi dia memanggil ini. Hello world. Sudah terpanggil ini template-nya kita ini. Sudah terpanggil. Berarti sekarang yang kita dari custom Bootstrap tadi ya. Ya. Ini yang dari Bootstrap tadi ya. Iya, yang dari Bootstrap ini. Jadi enak karena file-file CSS-nya sudah file PH ini. Coba lihat ini. Baru dia CDN ya, Content Delivery Network. Artinya kita tidak perlu simpan source code-nya, source code CSS, JavaScript. Nggak perlu online ya, karena dia lakukan query-nya lewat CDN gitu, Content Delivery Network ini. IoT sample project. Ini untuk bodinya nanti tinggal kita custom. Gini. IoT sample project. Kalau saya save, kosong di sini pasti. Kosong sekarang. Sekarang kita tinggal custom saja. Kita bisa cari ini kalau untuk menampilkan
nilai suhu itu bisa kita pakai card ya, card. Pakai card. Kita tinggal cari card saja, card. Card, ini. Cards, ini. Jadi saya pengen bikin ada kotak-kotaknya, kemudian ada nilainya gitu. Saya pengen bikin ada kotak-kotak, terus ada setiap kotak itu nanti berisi nilai, ada nilai suhu, ada nilai kelembapan. Kita cari-cari mana yang cocok. Ini saya interest dengan ini. Sebentar. Kita cari-cari dulu. Sebentar. Ini saja pakai yang ini. Ini. Header ini. Header like card title ini. Ini like card. Sebentar. Like card title ini. Ini. Jadi kita tinggal kopas saja begini. Kopas, copy. Nanti di sini tinggal kita paste ini. Ini. Tinggal kita paste, rapikan. Kalau kita save, berarti sekarang kita tinggal custom ukurannya. Kita tinggal custom ukurannya. Misalkan saya pengen custom ukurannya itu ini apa namanya? Saya bikin kontainer dulu lah. Ini div class. Jadi kontainer yang selaku pembungkusnya. Terus kita kasih masuk ke dalam kontainer. Terus saya pengen displaynya, displaynya flex, display div style flex lah, ya pakai display flex, ini div style flex, biar tampilannya inilah apa namanya, nggak begitu besar lah, menyesuaikan kan. Ini oke. Kita coba save. Jadi ada batasan. Kita kasih misalkan jarak ke atas margin topnya anggaplah kita kasih 10 pixel kah. Ini kita tengahkan style text align. Ini kita kasih center biar tengah, biar kotaknya ada di tengah dia. Terus kita tinggal style margin top. Jarak ke atas itu 10 pixel. Ini. Gini. Jadi dia di tengah, kemudian ada jarak ke atas. Itu. Ke bawah. Margin text align style, text align center, margin top 10. Ya. Sebentar. Sudah benar apa enggak ini? Style, text align, center. Ya, sudah betul. Style, margin top. Coba margin topnya saya kasih 20 gimana? Oh, enggak ada perubahan. Berarti dari sini nih, dari sini pengaturannya. Saya mau sekarang kita custom ini header. Headernya ini mau saya custom suhu. Ini
Ah, terus like card title ini saya kosongkan saja ini. Card bodinya kan, card headernya suhu. Nah, ini kosong ini sekarang. Nah, ini kosong dia sekarang. Sekarang kita tinggal bikin fungsi. Kita bikin fungsi untuk menampilkan nilai suhu di sini. Jadi kita bikin span di sini, span kosong. Nah, kita bikin div class. Nah, ini div class, kita bikin kelasnya, misalkan kelasnya di situ namanya card body ya. Nah, ini untuk sudah ada div class card body. Kita bikin H1. Kita tes dulu H1. Misalkan 10,00 gimana? Kalau seperti ini. Nah, sudah masuk ya. Ini kasih H2 lah biar dia agak apa lagi namanya istilahnya bahasanya itu. Lebih kecil, Ini cuma agak besar ya. lebih besar. H3 lah, H3 H4 biar ini belakangan lah, ini tampilan belakangan nih. Kita bisa ini kan di mana-mana itu suhunya yang besar, nilainya yang oke. Sekarang ini nanti nilai ini itu nanti menyesuaikan. Jadi kita span ID dulu, kita bikin span ID, kita bikin variabel yang namanya cek suhu. Jadi nilai defaultnya itu 0. Jadi nilai default 0. Tapi ketika dicek nilai cek suhu ada, ini nanti nilai 0 berubah. Nah, gini. Jadi ini kalau saya refresh di sini, ini seharusnya 0 ini nilai. 0 kan? Belum ada nilai. Tapi ketika ada nilai, ini nanti akan berubah ini. Dia real time nanti. Berarti artinya sekarang kita tinggal bikin fungsi. Halo? Halo? Ya. Bisa didengar? Halo? Bisa. Bisa. Oke, bisa. Ya, Pak, ya, bisa. Berarti di sini kita tinggal bikin fungsi di sini ini. Ini. Kita bikin JavaScript. Kita bisa bikin file JavaScript itu di sini. Di antara head ini. Ini. Di antara head ini kita bisa bikin fungsi JavaScript. Makanya kita butuh JavaScript. Nah, kalau JavaScript, jQuery, JavaScript ini kita butuh file jQuery. Jadi kita bisa cari tuh jQuery min.js. Ini kita bisa cari jQuery. Kita butuh jQuery. jQuery kalau tidak salah namanya min.js. Dia ini memang di download secara terpisah ini jQuery ini, jQuery min.js. Ini jQuery. jQuery min.js. Kenapa kita butuh library? Kenapa? Karena kita butuh library JavaScript biar tampilan kita ini interaktif lah. Ini. jQuery min yang versi minimumnya. jQuery min.js. jQuery. Cari yang online Pak kalau ada Pak. Ya, jQuery ya. jQuery min.js. pltp.js. Nih. Gini. Biar langsung bisa kepake dia. jQuery free download. Ini. Wah, kembar. Enggak apa-apa, kita langsung download saja. Kembali. Source map. Ini nih. Download compress.
Ini untuk production jQuery 3.6. Ini. Ini. Kita save jQuery. Ini kita tinggal upload file jQuery-nya ke hosting ke sini. Upload. Tapi biar enak begini, biar enak saya bikin folder dulu. Namanya jQuery. Create. Saya bikin jQuery. Terus saya upload di sini file. Saya tinggal upload filenya itu. Iya, jQuery. iya. Kenapa kita buat terpisah? Biar kita gampang identifikasinya gitu loh. Oh, ada di directory. Biar mudahnya ini kita rename. Gak usah pakai 3.4, langsung saja seperti ini. Biar mudah pemanggilannya gitu loh. Di sini tinggal kita panggil, kita tinggal bikin fungsi. Kita tinggal bikin fungsi untuk melakukan pengambilan data. Di sini. Di sini. Script tipe teks JavaScript. Belum. Ya, halo. Ya, bisa, Pak. Source-nya dari mana? Source-nya kita ngambil dari directory jQuery. jQuery.min.js ini. Setelah itu, setelah kita panggil, baru kita bikin fungsinya. Script tipe teks JavaScript. Di sini. Di sini baru kita bikin. Kita bikin fungsi dokumen. Dokumen ready. Dokumen ready function. Ini. Dokumen ready function. Di dalam sinilah kita masukkan set interval. Kita set interval itu function. Set interval function. Baru di sini kita ini. Gini dia. Jadi setiap interval waktunya itu kita mau ngapain? Kita mau lakukan pengecekan cek suhu. Kita cek nilai cek suhu. Cek suhu. Kita load. Kita load cek suhu.php. Jadi setiap interval berapa? Tiap interval 1 detik. Tiap interval 1000 milisecond kita refresh. Jadi maksudnya begini, Pak. Ini kan kita sudah buat file cek suhu kan? Betul nggak? Ya. Kita sudah buat file cek suhu tadi. Nah, ini fungsi JavaScript ini dia ngecek berapa nilai cek suhu. Berapa nilai yang ada di dalam file cek suhu. Nah, nilainya itu nanti selanjutnya dirubah ke dalam ID cek suhu. Ini. Nah, cek suhu ini merujuk ke sini. Sini. Bisa ya? Ya, Pak. Jadi misalkan kalau nilai cek suhu ini berubah, nilai cek suhunya ini berubah, maka yang terjadi kita rubah juga nilai yang ada di dalam ID cek suhu. Jadi ini nanti bukan 0 lagi dia. Tapi dia akan menyesuaikan dengan nilai yang ada di dalam file cek suhu. Oke, kita save. Kita lihat. Ini. Kalau tidak ada error, seharusnya dia sudah bisa nih. Sebentar. Oh, saya lupa. Saya lupa. Kita butuh yang namanya koneksi. Ini tidak akan jalan. Fungsi ini tidak akan jalan. Kenapa? Karena kita belum memanggil koneksi. Sebentar. Coba cek suhu.
Cek suhu. 11, seharusnya 11. Seharusnya 11, sebentar. Sepertinya ada sepertinya ada yang salah ini dari penulisannya ini. Oh, jQuery KTT berapa tadi? KTT 6. jQuery min.js. Coba kita cek direktorinya dulu. jQuery KTT 3.6. jQuery tidak, sudah seri name. Sudah seri name tadi. Oh, jQuery. oh ya. jQuery. Coba kita cek dulu ini. Sepertinya ada. Nah, itu terbuka kan? Langsung buka ya. Iya. Teks JavaScript, script tipe teks JavaScript. Oh, sebentar. Sepertinya ada kesalahan penulisan ini. Sepertinya saya ada salah penulisan. Oh, salah. Maaf. Salah. Di sini bukan dolar ini. Karena JavaScript ya. Aduh, maaf. Ini gini. Terus di sini ada tagnya. Ini ID. Kalau ID kan selalu dimulai dengan pagar kan. Ini ID. Kalau di sini ID, di sini pagar ini seharusnya nih. Hashtag. Terus di awalnya itu pakai fungsi JavaScript. Nah, cek suhu titik load cek suhu.php 1000. 1000 tadi apa, Pak? Oh ya 1000 tadi itu apa? 1001 millisecond. Oh iya, 1000, satu detik. 1 detik 1000 Oh, iya. millisecond ini. Oh iya, iya. Coba saya anu dulu ini. Coba saya, sepertinya saya ada kesalahan penulisan ini. Set interval function, cek kelembapan. Ini biasa bentrok ini. Kalau saya analisa saya ini biasa bentrok dengan jQuery-nya Bootstrap ini. Sebentar. Cek suhu. ID span ID cek suhu sama dengan 0. Koneksi. Coba saya ganti dulu mungkin ini. File bootstrap-nya ini sepertinya tidak sesuai ini. Saya coba hapus dulu ini. Hapus dulu. Saya sepertinya ini enggak cocok versinya ini. jQuery min.js. Kita cari dulu untuk file jQuery-nya. Tadi size-nya itu berapa ya? Size-nya coba.
Tadi size-nya itu yang ini ya 364. Coba kita cari versi. Saya takutnya ini di versi jQuery-nya ini sudah ada updatean terbaru dia, jadi sudah tidak kompatibel lagi dengan coding lama gitu. Kita coba cari yang di bawahnya yang versi 321, coba versi 321. Saya coba cari. Atau saya coba cari di komputer saya, ada enggak file jQuery-nya itu. Nih, ada jQuery 321. Saya takutnya ini enggak kompatibel ini. Ini upload. Kita langsung cari saja jQuery. jQuery. Nih. Ini. Ada jQuery 321. Kita coba pakai yang versi ini. Nih. Ini seharusnya salah satunya saja nih. Coba salah satunya. jQuery.min.js. Ini. jQuery.min.js. Oke. Saya save dulu. Set interval. Oke, sebentar. Saya coba cari dulu. Sepertinya ada sedikit masalah ini. Nih. Kita coba cek di Stack Overflow. Load jQuery. Benar. Waduh, ini jaringannya lambat sekali. HTTPS. Dokumen script type teks JavaScript. Script type teks JavaScript. Dokumen ready function. Set interval. Di kontrol kontrol yang untuk anunya itu Pak, untuk ngecek konsulnya, kontrol shift I. Oke. Kontrol shift I nanti kalau apa error clean biasanya. Atau saya coba pakai ini ya. Saya coba pakai tampilan yang ini dulu, yang Anonymous. Cek suhu. Ini sudah sama ya codingnya. Coba. Coba kalau pakai ini gimana? Oh ini sepertinya tabrakan dia ini.
Takutnya dia tabrakan. Takutnya dia tabrakan ini. Codingnya. Cek suhu. Apa? Cek suhu. Oh, aduh, kelupaan. Cek suhu. Oh, ini kan echo. Card body. Mohon bersabar sedikit Pak ya. Saya coba cari deh. Saya troubleshoot dulu ini. Saya coba troubleshoot dulu ini. Di mana letak masalahnya ini. Script tipe teks JavaScript. Span ID, span ID cek suhu 0. Cek kelembapan. Oh ini job missionnya nih mungkin. Upon left jQuery source jQuery.min.js. Oh iya. Bentrokan dengan ini Pak. Coba saya kasih. Sepertinya bentrokan ya ini. SRC source. Sudah. Sudah Pak. Halo. Ya halo Pak. Ya udah Pak. Udah. Ini Oke. ternyata di sini. Ternyata tadi ini Pak bentrok di sini. jQuery bawah Pak ya? Ya, ini kan Bootstrap jQuery 331 kan. Nah, ini jQuery 331 yang Ya. sementara yang kita pakai ini jQuery 321. Jadi ini sebenarnya matikan saja nih. Ini kan bawaan template ini. Ya. Ini bawaan template. Sementara kita pakai jQuery yang kita download secara terpisah gitu. Nah, ini. Jadi seperti ini skripnya.
jadi jQuery min.js. Kemudian kita set dokumen ready function. Ini. Jadi kita intinya itu sebenarnya ambil nilai cek suhu. Ambil nilai cek suhu. Kemudian kita tampilkan ke dalam sini, ke dalam span ini. Span ID sama dengan cek suhu. Nah, jadi begini. Jadi kalau saya sandingkan ini misalkan begini. Sama work week. Gini. Jadi seharusnya bisa real time ini. Jadi seharusnya bisa real time dia ini. Jadi kalau saya rubah nilainya di sensor, seharusnya berubah juga dia. Ini kok malah blink. Oh, salah buka saya. Ini. Salah buka. Gini kan? Ini. Ini. Seharusnya dia sudah real time ini. 11 kan? Ini kalau saya rubah, seharusnya dia berubah juga nanti di halaman ini. 4930 kan? Nilai suhu ya. Tuh. Berubah sekarang dia real time. Mengikuti ini. Minus. Ini. Minus 8, minus 5. Real time dia. Jadi apa yang terjadi di perangkat IoT itu diupdate juga nanti di halaman web. Jadi real time sekarang dia pengiriman datanya. Itu. Sekarang seharusnya terakhir kita bikin lagi untuk kelembapan. Kita bikin lagi, tampilkan lagi untuk kelembapan. Jadi skripnya sama. Jadi ini saya share dulu. Ini. Berarti di sini kita bikin lagi untuk kelembapan, cek suhu, edit. Ini kita ambil nilainya. Kita copy. Kita bikin lagi satu file baru. File cek kelembapan. Ini. Isi codingannya sama. Cuman yang membedakan dia ngambil ke kolom kelembapan. Ini. Ambil di kolom kelembapan. Berarti di sini kita tinggal ganti kelembaban. Sini. Salah Pak, kelembaban tuh. Ya. Kelembaban ya, udah benar kelembaban namanya. Oh benar. Oh iya. Bukan kelembapan, B dia, kelembaban. Oke Pak. Berarti artinya di sini di file index kita tinggal tambah saja lagi, kita tambah baru kartnya di sini. Kita tambah baru kartnya untuk kelembapan. Berarti di sini kelembapan ini kita ganti jadi cek kelembaban. Ini. Di sini kita tambah lagi satu fungsi di sini. Di sini namanya cek kelembaban dot load cek kelembaban dot php. Ini. Jadi seharusnya kita bertambah lagi satu kolom untuk nilai kelembapan. Jadi kalau saya buka, nih. Cuman kelembapan dia masih kosong. Cek kelembapan. Ini. Coba kita cek di database. Ada enggak nilainya nih? Cek kelembapan. Di skripnya tertinggal, Pak. Ya? Di skripnya tadi tertinggal huruf N1. Oh, begitu. Bukan di head JavaScript-nya, Pak. Oh, di JavaScript. Ya. Makasih Pak. Sudah diingatkan. Nih. Kita refresh dulu coba. Nih. Udah. Ada real time dia sekarang. Coba kita tes.
Kalau kita sandingkan ini antara ya ini kalau humidity-nya saya rubah, berubah dia, real time dia perubahannya. 9,4 sama 52,5. Tuh. Kalau di kalau kelembapan itu enggak ada minus ya. Ini. Minus 27 dan 2,0. Ya. Ya, jadi mungkin seperti itu dulu untuk monitoring. Controllingnya nanti kita lanjutkan besok. Jadi nanti sekalian kita coba untuk integrasikan langsung ke perangkat mikronya ya. Jadi begitu ya, Pak ya. Ya, Pak. Jadi kita lanjut siap, lagi Pak. besok atau mau disambung lagi sekarang hari ini? Halo. Kalau saya sih enak besok kayaknya, Pak. Nah, ya. Artinya saya lihat ini kepala sudah panas semua ini. Nah, sekalian kita coba dulu nanti malam. Nanti saya kirim source code-nya, silakan Anda coba dulu karena sama aja sih sebenarnya antara Walkway dan ESP32 ya, langsung ke boardnya ya. Jadi nanti kita belajar untuk hari ini terkait monitoring ya, dan insya Allah nanti besok kita lanjutkan lagi untuk sesi controllingnya dan bagaimana kita mengintegrasikan daripada monitoring dan ke controlling itu ke real boardnya gitu. Jadi seperti tadi contohnya misalkan kalau SP32 ini kita pasangkan dengan suhu, sensor suhu DHT dengan LED, bagaimana apakah bisa dikontrol juga secara real time melalui jaringan internet. Nah, kita saksikan besok. Kita hadir lagi di hari esok untuk menyelesaikan pelatihan kita ya. Oke, terima kasih. Teman-teman ada pertanyaan mungkin? Ya, terima kasih Pak. Nanti bisa di-share aja Pak source code-nya Pak biar kita Oke, juga sambil bisa ya, pelajarin. siap. Jadi saya langsung kirim source code-nya ini, nanti silakan teman-teman pelajari. Iya. Source code sama videonya mungkin Pak, ya. link video. Oh ya, ini sudah saya record juga ini. Jadi silakan Anda praktekkan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi besok. Dan sebelumnya mungkin kita bisa masih ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup dulu. Silakan dulu bertanya, mungkin ada yang ingin bertanya. Halo. Untuk yang C panel itu apa itu Pak? Untuk hosting Pak. codingan Iya, hosting. Itu di hosting sudah disediakan cPanel. Jadi harus cari hosting dulu Pak. Cari hosting yang gratisan atau yang berbayar boleh lah. Kalau yang hosting shared hosting itu 200.000 1 tahun Pak, 100.000 ada 1 tahun. Jadi silakan cari yang hosting gratisan juga bisa. Jadi hosting itu biasa dia sudah sediakan cPanel. Sudah ada cPanelnya biasa. Jadi cPanel itu artinya kontrol panel biar memudahkan kita untuk mengupload source code dan segala macam. Oh iya Pak. Siap. Oke, silakan ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi yang buat kita lama ini troubleshoot-nya ya. Kalau ada trouble-nya itu troubleshoot-nya lumayan biasa lama. itu Pak. Iya. Itu tapi termasuk cepat itu cari. biasa itu sampai setengah hari itu buat troubleshooting itu ya. Tapi ya karena mungkin sudah sering ya. Jadi mungkin kita bisa sesi dokumentasi dulu ya untuk pertemuan pertama ini. Insya Allah kita lanjut lagi untuk besok hari untuk sesi controlling ya. Jadi kalau monitoring kita bagaimana melakukan pengambilan data dari sensor yang selanjutnya ditampilkan ke web. Nah, kalau bedanya dari controlling kita ngirim perintah, dari web kita ngirim perintah untuk
selanjutnya dieksekusi oleh perangkat mikrokontroler. Nah, misalkan untuk melakukan menyalakan atau mematikan suatu lampu, menyalakan atau mematikan suatu arus listrik ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin mohon izin untuk di on cam kita dokumentasi dulu untuk sesi pertama ya, karena ini buat laporan saya juga untuk kegiatan pelatihannya di STIMIK. Ada Pak Andi, boleh tolong di on cam kan? Ada ya, ada Pak Sawal Aprian, Fahrizaldio, Elvis, Pak Elvis, ada Pak Dedi Arifianto. Silakan di on cam kan dulu. Oke. Ada Sawal Aprian, boleh di on cam kan sebentar, Mas Sawal. Ada Fahrizaldio, ya. Pak Abdurrahman, ya, mantap. Ada, oke. Jadi saya mungkin bisa hitung sampai 3 ya. Sebentar, saya buat screenshot dulu. Oke. Formal dulu, formal. 1, 2, 3. Oke, formal. Satu kali lagi. Oke, gaya bebas. Gaya bebas. Oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di pelatihan kita. Saya bisa tutup pertemuan kita di hari ini. Sampai ketemu besok. Saya usaikan dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin lift, Pak. Ya.